Bapak Ibu kenali ya, kanker adalah penyakit yang bukan penyakit menular. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Kita sadari dulu, ini bukan penyakit menular. Ditandai dengan adanya sel atau jaringan yang abnormal. Kemudian kanker itu bersifat ganas ya, tumbuh dengan cepat, tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat-tempat lain di dalam tubuh penderita. Juga dapat menginvasi sel, jadi merusak fungsi dari jaringan di mana sel-sel tersebut menyatu ya dalam sebuah fungsi dari jaringan. Nah, kanker itu bisa menyebar atau dengan istilah metastase. Kemana? Yaitu ke tempat-tempat lain dari tempat asalnya, dari organ-organ asalnya, bisa melalui pembuluh darah, bisa memulai jaringan getah bening yang kita sebut dengan limfe. Ya. Baik. Jadi sel kanker itu bisa berasal dari semua unsur di dalam tubuh kita, mulai dari kepala sampai kaki, ya, mulai dari kulit sampai tulang dan kelenjar-kelenjar yang lain, itu bisa menjadi tempat memulai adanya kanker itu. Nah, selanjutnya dia akan tumbuh dan berkembang, menggandakan diri, ya, sehingga membentuk suatu massa. Ya, massa itu disebut dengan massa tumor. Bapak Ibu, ternyata kanker itu penyebab kematian yang cukup tinggi ya, nomor 2 di dunia. Bahkan di negeri kita sama, yaitu nomor 2. Nomor 1 yang jelas adalah kardiovaskuler ya. Nah, kalau kita melihat kanker itu apa saja yang bisa nyamperin kita gitu ya. Nah, yang terbanyak itu adalah kanker payudara, yaitu sekitar 16%. Berikutnya kanker serviks, berikutnya kanker paru, kemudian kanker kolorektal, itu usus besar sampai ke daerah dekat dengan anus, yang biasanya kita lihat ada orang-orang yang duburnya itu dipindah ke daerah perut bagian depan. Nah, itu pertanda kira-kira ada proses terapi terhadap kanker kolorektal ini. Kemudian kanker hati. Selanjutnya dalam jumlah yang kecil yang jumlahnya melebihi dari angka 50%. Itu kanker-kanker yang lain ya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya kira mengenal istilah-istilah yang berkait dengan kanker ya. Ada kanker, berarti kita mengenal kata-kata tumor ya. Tumor itu maknanya benjolan. Jadi apa saja yang benjol sebenarnya itulah tumor. Sehingga kita mengenal 2 macam tumor. Tumor fisiologis atau benjolan fisiologis dan benjolan patologis. Nah, benjolan fisiologis, tumor yang fisiologis misalnya hidung, lutut, mata, kaki, dia adanya adalah normal dan harus ada gitu ya. Misalnya hidung adanya normal, bahkan juga wajib ada. Kalau enggak, kita bisa melihat orang enggak punya hidung gimana. Yang patofisiologis ya, benjolan itu seharusnya enggak ada. Dan kita kenal sebagai tumor begitu saja. Jadi kalau masyarakat mengatakan tumor, yang dimaksud adalah benjolan yang patologis. Baik, kita berpedoman pada ini. Tumor adalah benjolan yang patologis. Ada 2 macam. Ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak dikenal juga dengan kata neoplasma. Sedangkan tumor ganas yang kita kenal dengan kanker. Jadi kanker adalah
tumor yang ganas, tapi tidak selalu tumor bersifat ganas atau kanker ya. Jadi kalau ada tumor berarti dia bisa tumor jinak dan bisa tumor ganas. Sekarang kanker sendiri ternyata bisa berbeda-beda dalam penyebutannya ya. Tergantung tempat di mana kanker itu bercokol. Ada yang disebut dengan karsinoma ya, di jaringan kulit, di jaringan yang menyeliputi organ. Misalnya ada karsinoma kulit, karsinoma kutis, nah istilahnya itu. Ada karsinoma serviks. Ya. Kemudian ada sarkoma untuk di daerah tulang, disebut dengan osteosarkoma. Kemudian leukemia, itu kalau ada di darah. Kemudian limfoma, jadi kalau pada kelenjar limfa. Jadi penyebutan-penyebutan ini hanya perlu dikenali aja, ada penyebutan lain untuk kanker ya. Kalau kira-kira ada diagnosa karsinoma apa, sarkoma apa, leukemia, limfoma bagian apa, berarti dia adalah kanker dan itu adalah